Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Lia Agustin. Di sini saya akan membahas supply chain management pabrik sepatu Adidas. Sebelumnya kita ketahui dulu sejarah perusahaan. Adidas adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama, digunakan sebagai logo resmi Adidas. Selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Pengertian supply chain management atau SCM adalah proses alur data dari supplier hingga ke konsumen. Berikut adalah SCM pada pabrik sepatu Adidas. Adidas melakukan hubungan yang secara langsung dengan konsumen sehingga mengetahui jenis produk seperti apa yang konsumen butuhkan. Dan setelah itu barulah proses supply chain dilakukan. Manfaat SCM yaitu mengkonversi bahan baku menjadi bahan jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Dan sebagai mediasi pasar yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Untuk membuat sebuah pabrik sepatu memerlukan bahan baku yang diperlukan dari para pemasok. Terdapat 4 pemasok. Pemasok benang mendapat benang dari penghasil benang, pemasok karet mendapat karet dari penghasil karet, pemasok kain mendapat kain dari penghasil benang, di mana penghasil benang mendapat dari perkebunan kapas, pemasok busa mendapat busa dari penghasil busa. Selanjutnya, 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku untuk disimpan. Kemudian dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Setelah itu terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan kardus sepatu dikirim ke pabrik pengemasan untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah itu, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Supplier yang dibutuhkan pabrik Adidas. 1. Supplier benang didapat dari perkebunan kapas. Supplier karet didapat dari perkebunan karet. Supplier kain didapat dari hasil benang berasal dari perkebunan kapas, supplier busa didapat dari penghasil busa, supplier kardus dan kertas didapat dari pohon yang berasal dari hutan. Rantai pasok Adidas. Pemasok kain dan pemasok benang didapat dari perkebunan kapas, pemasok karet didapat dari perkebunan karet, pemasok busa didapat dari penghasil busa. Selanjutnya dikirim ke gudang bahan baku, lalu ke pabrik pembuatan sepatu. Setelah selesai semuanya diuji di pengujian sepatu. Ada juga industri kardus yang diambil dari bahan baku penghasil kardus dan kertas. Kemudian bagian pengepakan kardus di
transportasi ke bagian pengemasan sepatu, yaitu di pabrik pengemasan sepatu beserta sepatunya. Setelah selesai semuanya, dikirim ke gudang sepatu. Setelah itu, sepatu yang sudah siap dijual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional, yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Rantai pasok yang mempengaruhi strategi perusahaan. 1. Tujuan pasok. 2. Kriteria pemilihan dasar. 3. Karakteristik proses. 4. Karakteristik lead time. 5. Karakteristik desain produk. Tujuan pemasok. Memilih pemasok dengan membandingkan harga dan harga terendah dijadikan pemasok, tetapi kualitas tetap yang paling utama. Merespon dengan cepat agar pemenuhan kebutuhan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak terjadi kekurangan persediaan. Melakukan riset pasar dan memilih pemasok dengan harga berkualitas tinggi. Kriteria pemilihan dasar. Pemilihan dasar sepatu berdasarkan kriteria sepatu, contohnya kulit sintetis, biaya bahan, dan harga di pasar diperkirakan seseimbang mungkin agar harga di pasaran tetap terjangkau oleh konsumen. Proses pembuatan bahan-bahan sepatu, perusahaan berusaha mengatur kapasitas di gudang dan proses pembuatannya pun tidak menyulitkan sehingga menjadi fleksibel dan cepat. Perusahaan memiliki para pekerja yang kompetitif dan berusaha membantu berinovasi untuk membuat sepatu yang unggul. Karakteristik proses. Mempertahankan utilisasi dengan membatasi pemakaian bahan. Dalam proses operasi, perusahaan mempersiapkan persediaan atau stok agar proses operasi dan pemasaran berjalan dengan baik. Perusahaan Adidas ada bagian proses pengujian sepatu sehingga kualitas tidak diragukan lagi, terbukti dengan mensponsori 4 klub besar Eropa yaitu Liverpool, Chelsea, Madrid, dan AC Milan, di mana ini menjadi tolak ukur keberhasilan bagi Adidas dalam berinovasi dan memenangkan persaingan dengan kompetitornya, sehingga Adidas dinilai memiliki kualitas yang tidak sesuai diragukan lagi. Karakteristik lead time. Mengatur waktu seefisien mungkin tanpa mempengaruhi kerusakan pada produk atau tidak ada produk gagal sehingga biaya operasional tetap stabil. Respon konsumen selalu dianggap baik dari waktu ke waktu. Dengan begitu, Adidas berusaha memberikan yang terbaik agar konsumen tetap loyal dan percaya terhadap sepatu Adidas. Dari segi kompetitor, Adidas tidak main-main untuk terus melakukan pengembangan agar dapat bersaing dengan banyak kompetitor. Karakteristik desain produk. Memaksimalkan kinerja dan meminimalkan biaya. Desain sepatu dengan mengedepankan kualitas, teknologi, dan inovasi dan berusaha mempertahankan ciri klasik dan autentik pada produknya yang tidak tinggi tetapi harga lebih rendah. Sepatu yang desain klasik terbaik sepanjang masa. Strategi rantai pasok perusahaan sepatu Adidas. Sedikit pemasok, karena untuk memenuhi kebutuhan dalam memproduksi sepatu Adidas hanya ada 4 pemasok, di antaranya yaitu pemasok kain, pemasok benang, pemasok karet, dan pemasok busa. Dengan sedikitnya pemasok, lebih mudah untuk mengatur rantai pasok dalam hal memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan pemasok. Bagaimana bisa pengelolaan rantai pasok bisa membuat proses produksi di perusahaan tersebut menjadi efisien dan efektif. Dengan mengkategorikan rantai pasok untuk tiap-tiap entitas, terdapat karakteristik responsif rantai pasok, maka produksi pabrik akan efisien karena dapat menekan biaya supply serendah mungkin, tetapi tetap fokus pada efektivitas rantai pasok. Dalam pengelolaan rantai pasok tersebut menjadi efektif karena supplier sebagai partner dalam strategi perusahaan untuk memuaskan pasar sasarannya.
Thank you for watching. Sekian dari saya, terima kasih.